Oke Wim Bro, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita mau membahas tentang operasi daily ya, penggunaan sehari-hari untuk Kenwood TS430 Sierra. Oke, sebelum lanjut jangan lupa tetap dukung channel saya dengan cara klik like, share, comment, and subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Oke, mari kita mulai dari pojok kiri. Di sini pasti ada tombol power. Ini tombol power ya. Kemudian di sini ada sinyal meter, di atas sinyal meter, di bawah ada dua fungsi. Ada IC dan juga ada ALC. Oke. Kemudian di sini ada lampu indikator VFOA dan VFOB. Sebelah kanan ada frekuensi counternya. Di sini adalah memory channel. Untuk displaynya seperti itu. Kemudian di bawah akan ada lampu LED. Ini ketika kita mau transmit ada lampu on air. Ini untuk function lock. Yang ini function locknya. Ini untuk fast step. Yang ini tombolnya fast step. Yang ini untuk read. Yang ini tombolnya read. Dan ini untuk notch. Yang ini tombolnya. Oke. Itu secara fungsinya. Mari kita turun lagi ke bawah. Ini kalau misalkan kita tidak punya mic, kita bisa menggunakan tombol yang ini untuk kita seakan-akan menekan PTT. Ini untuk trigger PTT by voice, jadi VOX ya. Settingannya ada di atas ini. Kemudian ini untuk jadi ini sangat membantu sekali untuk mengeluarkan power sesuai dengan kinerjanya. Jadi kalau misalkan kita tekan di sini, artinya dia si Kenwood ini akan berusaha untuk memaksimalkan power outputnya dengan mengecilkan, membesarkan mic gain ya. Oke. Biasanya saya nyalakan dengan setting mic gainnya di sekitar jam 9 kurang atau jam 8. Kemudian ini adalah untuk display sinyal meter. Ketika kita transmit, kita mau modenya ALC atau IC. Untuk IC ini maksudnya untuk melihat berapa ampere penggunaan arus yang kita sudah keluarkan. Kalau untuk ALC ini adalah modulasi zone yang aman untuk kita transmit. Jadi di sini yang paling bawah itu terlihat di sini ada garis yang lebih tebal. Nah, kalau bisa modulasi kita di sekitaran zona ALC tersebut. Oke, ini untuk narrow dan wide bandwidth sepertinya ini. Kemudian di paling bawah ini untuk colokan hand mic. Di sini ada pin 8, ini ada phone. Kemudian di sini ada dua, ini adalah untuk mic gain yang hitam atau yang tengah. Kemudian yang ini adalah untuk powernya atau CAR-nya ya. Ini untuk full power, ini untuk setengah power dan lain sebagainya. Saya biasanya menggunakan full power saja. Kemudian proc-nya saya nyalakan, mic-nya saya kecilkan. Lanjut ke sebelah kanan, di sini ada mode, ada LSB, ada USB, ada CW, ada AM dan juga ada FM. Oke, biasanya kita paling nggak menggunakan LSB ya. Ini adalah rotary dialnya. Kalau kita masuk ke VFO, kita bisa dial kurang atau lebih. Ini slow ya, per 1 mega. Kalau misalkan mau dipercepat, kita bisa tekan tombol step di sini, maka lampu indikator menyala dan dia lebih cepat. Oke. Kemudian lanjut ke sini. Nah, ini adalah tombol lebih banyak ke memori ya. Kita coba lihat dulu. Di sini ada memori A, VFOA dan VFOB. Dua-duanya berbeda channelnya ya. Nah, kalau kita pencet tombol yang A sama dengan B, otomatis VFOA dan VFOB nanti akan disamakan channelnya. Ini kalau saya pencet, oke, kemudian kita coba ke VFOB, nah itu dia akan sama. Oke, ini tombol yang ini fungsinya untuk itu. Kemudian lock, ini untuk pasti akan ngelock. Jadi yang tidak bisa itu, nah ini rotarinya saja. Kemudian yang lainnya
masih bisa ini. Oke, ini untuk lock, jadi untuk ngelock memori rotary dialnya saja, sama pemilihan band. Lanjut ke step yang tadi sudah saya terangkan. Ini step yang sedikit, ini lebih cepat stepnya. Memory channel otomatis kita menggunakan memori yang kita sudah simpan. Jadi kalau ditekan, kita mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 channel. Oke, ini memori 1, memori 2, memori 3, memori 4, memori 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8. Khusus untuk memori 6 dan 7 itu adalah untuk memori scan. 6 dan 7 itu memori scan. Firstnya scannya di mana, last scannya di 7. Kemudian 8 ini untuk duplex. Selain dari situ itu untuk simplexnya ya. Itu untuk memory channel. Lanjut ke tengah ini adalah memory call. Memory recall. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini channel 1 menggunakan channel sekian. Jadi kalau misalkan kita mau masukkan memori channel yang frekuensi yang ada di memori ke VFO, kita bisa tekan tombol memory recall. Ini posisinya di memory recall untuk channel 1. Kita klik, maka dia akan memasukkan frekuensi memori yang ada di channel 1 ke dalam VFO yang kita sedang jalankan. Oke. Kemudian kita coba lagi di sini. Kita lihat di memori 2 di sini ya. Kalau misalkan kita mau, kita tekan ini, dia akan mengikuti memori recall channel 2. Memory in ini untuk menyimpan memori. Contohnya adalah kita simpan di sini. Misalkan di sini pastikan channelnya yang akan dipilih mana, kemudian kita tekan memory in. Maka sudah bunyi seperti itu, sudah masuk ke dalam channel yang dituju. Padahal ini saya menggunakan channel nomor 1. Oke. Nah, ini channel nomor 1. Lanjut, di sini adalah memory scan yang sudah saya terangkan. Ini karena memori 6 dan 7 tidak ada, jadi kita harus coba simpan di memori 6 dulu. Memori 6 ya. Misalkan kita simpan yang di sini saja, kemudian selesainya, sabar, kadang-kadang suka seperti ini. Misalkan selesainya di sini di memori 7 ya, memori 7 simpan. Maklum radio tua di sini. Ini memori 6, memori 7-nya seperti ini. Jadi pada saat kita mau misalkan kita di sini, kemudian kita mau nge-scan memori dari 6 ke 7, ini tinggal tekan ini aja. Nanti dia akan memori scan. Ini karena cepat sekali dari 11 ke 19 ya. Cepat sekali. Kemudian ini bukan memori scan ya. Saya lupa ini memori apa. Ini maksudnya program scan itu yang ini 6 ke 7. Jadi kalau misalkan kita pilih, misalkan kita ke sini atau sini, kemudian kita pilih, nah itu dia langsung ke scan dari 27311 sampai sebelumnya. Kita coba cek ya. Ini memori 6 ya, itu dia. Ini yang tadi untuk nge-scan ya. Coba saya simpan dulu, misalkan di memori 6 itu dari 27 sampai 28 ya, memori 7 nya di 28 misalkan, atau 29. Kemudian kita simpan di memori 7, terus kita program scan. Nah itu dia akan nge-scan dari 27 sampai 28 nantinya. Oke. Kalau misalkan kita mau memberhentikan, kita tekan hold. Kalau mau lanjutkan, holdnya dilepas.
Kalau mau menghentikan scan dilepas juga ininya. MS ini, saya lupa memori ini. Memori apa ya? Ini memori recall, memori in, ini memori. Saya lupa yang ini, nanti saya akan baca-baca lagi. Kemudian untuk yang bawah di sini ini untuk menaikkan menurunkan bandnya ya. Ini band di 29, 28, 27, 24, 21, 18 dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mau menurunkan per step per 1 mega, ini dipencet tombol yang 1 mega stepnya dipencet, maka otomatis dari 18 kalau dipencet langsung ke 21 kan. Tapi kalau ini dipencet dia langsung ke 19, 20, 21, dia per stepnya 1 mega. Oke, lanjut ke atas. Ini fungsinya adalah untuk VFO. Jadi pada saat ini VFOA frekuensinya adalah FFOP frekuensinya sekian, VFOA frekuensinya sekian. Jadi kalau misalkan kita pilih function yang A minus R, artinya nanti ketika kita tekan PTT nanti dia akan ke frekuensi yang VFOB. Coba kita tekan, itu dia. Oke. Begitu juga kalau misalkan yang B strip R reverse ya, nanti akan CPTT, dia akan ke VFOA untuk transmitnya. Yang ini sudah jelas, ini adalah memory channel, yang ini adalah notch dan SQL ya. Yang luar nih SQL, biasa dibuka ataupun ditutup bisa juga. Nah, kalau main di HF biasanya awalnya dibuka seperti ini, notch-nya dimatikan. Untuk mengaktifkan notch tadi yang paling bawah sini itu untuk notch. Ini untuk read, yang bawah ini untuk EF switch, EF shift ya. Ini untuk RF-nya, ini untuk AF-nya, seakan-akan seperti volume. Nah itu ya. Untuk mengaktifkan read tombolnya ini untuk noise blanker untuk di kendaraan. Kayaknya jarang pakai orang kendaraan pakai mobil RX seperti ini. Ini untuk atenuator, jadi untuk menghambat sinyal yang cukup kuat, jadi agar tidak terlalu kuat kita pakai ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, ada satu yang bisa saya tunjukkan, misalkan ini kita di frekuensi, misalkan frekuensi 1 ya, atau frekuensi berapa ya, ini frekuensi 5 itu kosong ya. Gimana cara menghapus frekuensi yang sudah ada? Misalkan frekuensi 6 ini sudah ada, caranya adalah tekan memori in dan down atau up bersamaan sampai ada bunyi beep, baru dilepas. Maka memori 6 ini kosong sekarang, 50, 40. Nah, 7 saya mau kosongin, tinggal pencet lagi, pas 7 kosong, 8 juga kosong. Itu cara menghapus memori ya. Kurang lebih secara operation seperti itu. Biasa daily operate saya simpan di video saja, agar nanti kedepannya kalau saya lupa bisa mengingat-ingat kembali, memutar kembali videonya, ataupun rekan-rekan juga bisa lebih mudah untuk membantu rekan-rekan untuk operation, daily operation Kenwood TS430 Sierra. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Tetap jaga kesehatan, jangan sampai kendor walaupun sudah mulai menurun. Akhir kata dari saya, enjoy your life.